Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, it's my 11th video in learning English, and we have a new topic. It's about many and much. Okay, as usual, don't forget to subscribe, like, and comment. Now, before we continue our studying, it's about many and much, and it's still related with countable and uncountable, and there is and there are. Oke, jadi ini masih berhubungan juga dengan benda yang bisa dihitung atau benda tidak bisa dihitung, lalu berhubungan dengan juga dengan there is dan there are. Oke, nah hari ini topiknya adalah many and much. Many and much itu menunjukkan banyaknya suatu benda, ya, menunjukkan show how many or much the things, ya, are there or is there. Jadi menunjukkan berapa banyak suatu benda. Many and much artinya adalah banyak. Banyaknya ini bisa dikatakan untuk benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Nah, di sini ada many dan much. Yang pertama, many artinya itu banyak. Ini digunakan untuk benda countable noun, berarti benda yang bisa dihitung, ya. Ini bisa dihitung bendanya menggunakan banyaknya yang many. Sedangkan much juga itu artinya banyak, tapi digunakan untuk uncountable noun, ya, artinya benda yang tidak bisa dihitung. Nah, jadi sama-sama artinya banyak, many dan much, tapi jika dia many untuk benda yang bisa dihitung, sedangkan much untuk benda yang tidak bisa dihitung. Nah, di sini ada contohnya, example, ya. Untuk benda yang bisa dihitung itu contoh seperti book, pen, pencil, chair, table, ruler, eraser, dan lain sebagainya, ya. Itu untuk contoh benda yang bisa dihitung, countable noun. Sedangkan benda yang nggak bisa dihitung dan menggunakan much itu seperti water, sugar, air, tea, coffee, hair, flour, salt, sand, money, and etc. Oke, itu dia penggunaan contoh dari kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, berarti kita sudah paham perbedaan penggunaan many and much. Lalu di bawahnya sekarang kita mau topik baru juga, tapi masih mengenai many and much, tapi ini bagaimana cara membuat kalimat tanya, ya, dari kata how many and how much. How many itu artinya berapa banyak, ya, menanyakan berapa banyak suatu benda, artinya berapa banyak, how many. Nah, contohnya dari kata how many books do you borrow? Berapa banyak buku yang kamu pinjam? Nah, karena bukunya itu bisa dihitung dan mengatakan banyak, maka bukunya diikuti dengan s, jamak, ya, jadi plural di sini posisi benda tersebut, ya. Begitu juga yang nomor 2, how many animals are there in the zoo? Berapa banyak hewan yang ada di kebun binatang? Karena menunjukkan many, banyak, dan bendanya bisa dihitung. Apa bendanya bisa dihitung? Yaitu animal, hewan, maka ditambahi s, hewannya. Oke, jangan how many animal aja, tapi bendanya ini harus dijamakkan karena ada many di sini, banyak. Oke, itu penggunaan how many. Jadi rumus how many yaitu ada rumusnya biar kamu lebih paham. How many plus, ya, bisa juga dia how many plus, ini harus bendanya dari tunggal, ya, singular menjadi plural nouns, ya. Nah, lalu lanjutkanlah dengan apa yang kamu gunakan, apa menggunakan do you atau menggunakan are there. Oke, itu rumus yang paling penting. Setelah how many, benda tersebut berubah menjadi jamak. Nah, lalu yang how much. How much juga artinya berapa banyak, ya, untuk benda yang nggak bisa dihitung. Berapa banyak ini untuk uncountable noun. Nah, contohnya how much sugar do you want? Berapa banyak gula yang kamu inginkan? Meskipun di sini posisinya gulanya itu banyak, ada kata much yaitu artinya banyak, tapi sugarnya tidak boleh ditambah s, es, dan is karena persyaratannya sebelumnya itu untuk kata benda yang nggak bisa dihitung tidak ada penambahan s, es, dan is pada kata benda tersebut, ya. Kalau bendanya bisa dihitung harus ada penambahan s, sedangkan benda yang tidak bisa dihitung tidak ada penambahan s, es, or is.
meskipun benda itu dikatakan banyak, ya. Oke, contoh yang kedua, how much money is there in your pocket? Berapa banyak uang yang ada di sakumu atau di kantongmu. Nah, meskipun di sini mengatakan uangnya itu banyak, ya, ada kata much, namun di sini money juga tidak ada penambahan s, ya. Still singular, tetap dia prinsipnya tunggal meskipun benda itu jamak ataupun banyak, tapi dia tetap dikatakan singular untuk benda yang bisa dihitung. Lalu dia pakai is there, jangan pakai are there. Kenapa? Karena bendanya nggak bisa dihitung. Oke, nah inilah pelajaran mengenai many and much. Lalu kita sudah belajar mengenai how many and how much. Begitu mudah kan pelajaran mengenai how many and much? Intinya kamu harus mendapat kesimpulan dari pelajaran ini. May digunakan untuk countable noun, benda yang bisa dihitung, sedangkan much digunakan untuk uncountable noun, benda yang nggak bisa dihitung. Many dan much sama-sama artinya banyak, ya. Perbedaan ini aja. Yang satu pakai countable, yang satu harus tidak, benda yang tidak bisa dihitung, ya, uncountable. Dan how many rumusnya how many plus plural and noun, sedangkan ini rumusnya, sorry saya lupa meletakkannya, rumusnya how much plus, meskipun dia jamak dia tetap dia singular noun. Oke, ini. Nah, inilah rumus penggunaan how much and how many. Oke, yang satu how many harus tambahi s, bendanya jadi plural jamak karena dia bisa dihitung. Yang satu untuk how much dia tidak bisa ditambahi s lagi atau es karena bendanya itu sudah dikatakan singular meskipun benda yang nggak bisa dihitung itu banyak. I think that's all about this topic. Thank you. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.